Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Sebelum membahas sifat-sifat logaritma, baiknya kita mengetahui bagaimana bentuk logaritma, atau secara definisi logaritma itu dituliskan seperti ini. A log B sama dengan N. Artinya A pangkat N sama dengan B, ya. A pangkat N sama dengan B. Bahasa lainnya, A pangkat berapa sama dengan B. Itu maksudnya. Nah, kemudian dalam menuliskan kita harus pastikan A ini selalu berada di atas, kemudian logaritma log, kemudian B sejajar dengan B sejajar dengan log, kemudian sama dengan N. Jangan sampai menulisnya di samping karena beda maknanya. Nah, untuk A ini dibaca basis, ya. Jadi A ini disebut dengan basis atau bilangan pokoknya. Kemudian yang untuk B ini disebut dengan numerus. Dan N yang ini disebut dengan hasil logaritma. Hasil logaritma. Nah, cara membaca yang benar untuk logaritma yaitu log B basis A. Jadi bukan A log B, tapi karena kita sudah terbiasa dan kita sudah paham tidak masalah. Nah, tidak masalah kalau kita sebut A log B. Yang penting paham bahwa yang kita maksud A itu adalah basis. Nah, tetapi cara penyebutannya yang benar adalah log B basis A sama dengan N. Misalnya diberi bentuk logaritma seperti ini. Saya kasih dulu dalam bentuk perpangkatan. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 ya tentunya adalah 8 ya. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau kita ubah dalam bentuk logaritma, 2 ini akan menjadi basis. Kita tuliskan di sini 2-nya, kemudian 8-nya ada di sini, dan hasil logaritma pangkatnya menjadi hasil logaritma. Jadi kalau dibaca logaritma 8 basis 2 ya sama dengan 3. Artinya 2 pangkat berapa hasilnya 8? Ya tentunya adalah 3. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama yaitu A log 1 ya. Log 1 basis A sama dengan 0. Ini sifat yang pertama. Artinya A pangkat berapa hasilnya 1 ya. Tentunya ini adalah A di pangkat 0 ya, sama dengan 1. Dengan syarat A itu tidak boleh 0 karena semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0 ya. Sifat kedua yaitu basis A, logaritma A basis A itu nilainya sama dengan 1 ya. Artinya A pangkat berapa hasilnya A, tentunya adalah A di pangkat 1 sama dengan A. Semua bilangan dipangkatkan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian sifat yang ketiga yaitu misalnya ada logaritma B basis A dikurangi kemudian ada logaritma C basis A itu nilainya sama dengan ya. Kita buat dulu yang tambah. Misalkan seperti ini. Logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A. Basisnya sama-sama ya, sama A. Maka kalau dia penjumlahan seperti ini dan basisnya sama, ini cukup dituliskan A seperti ini. Penjumlahan menjadi kali, berarti B dikali C. Nah, berikutnya yang keempat sama di atas. Tetapi dia kurang, maka ini dituliskan
Kalau dia kurang maka menjadi bagi, berarti B dibagi C. Kita kasih kurung. Ingat basisnya harus sama ya, basisnya sama. Yang kelima, sifat yang kelima itu seperti ini. Basisnya berpangkat. A pangkat N, kemudian logaritmanya B ya, pangkatnya M. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. M ini jadi pembilang, kita tuliskan bagian atas dulu M, kemudian yang ini kita jadikan penyebutnya, kemudian dikalikan log, basisnya tetap seperti ini ya. Nah, itu yang sifat kelima. Kemudian sifat yang keenam, misalkan dikasih seperti ini. Nah, logaritma B basis A ini bentuknya sama seperti ini. Log B di sini log A. Kita tuliskan, ingat basisnya bebas ya, basisnya bebas. Kalau di sini saya tulis basis P, maka di sini juga harus P. Ya, kalau misalkan X, kalau di sini 5 berarti di sini juga 5. Saya ulangi lagi, A log B atau logaritma B basis A, kita tuliskan modelnya seperti ini, bisa diubah bentuknya seperti ini. B dulu logaritma B, kemudian di bawah adalah A. Itu sifat yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh, misalnya nih, kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat sama-sama di bagian pertama logaritma B basis A, kalau di sini logaritma C basis C. Di logaritma pertama ini basisnya B, di numerusnya adalah B. Kalau di sini basisnya B, ketemu seperti ini ya. Kalau ketemu modelnya seperti ini, dia lebur, hilang ya. Jadi yang diambil hanya log ya C basis A. Ujung sama ujung, ini sama, hilang. Kemudian sifat yang kedelapan. Sifat yang kedelapan misalnya dituliskan seperti ini. A, kemudian basis A itu log B, sama yang seperti ini tadi ya. Tetapi ada juga sifat seperti ini, bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ingat, B dulu ditulis, B jadi basis, kemudian A jadi numerus ya, ini seperti ini. Ini log ya. Nah, yang ke-9 di video ini kita bahas ada 9. Yang ke-9 misalnya A logaritmanya jadi pangkat. Pangkat gini. Ini sebenarnya nilainya sama dengan B. Lihat, kalau dipangkatkan sini sama berarti nilainya B. Nah, ini sebenarnya bentuknya yang A ini ya, yang basis ini ya, kita tuliskan berarti log ini A, di sini B. Sebenarnya sama ini A. Ya, sama ini sifatnya. Jadi ada 9 sifat logaritma yang kita pelajari di sini. Baik, untuk lebih memahami lagi dengan sifat-sifat logaritma, kita coba beberapa contoh soal. Baik, contoh yang pertama yang paling mudah dulu, logaritma X basis 3 sama dengan 6. Artinya kita cari nilai X. Nah, kalau nilai X ini kita kembali lagi di rumus umum tadi yang diberikan seperti ini, maka boleh dituliskan seperti ini ya. Nah, ini konsepnya, maka di X-nya ini berarti bisa dituliskan nilai X itu sama dengan diambil dari sini. 3 pangkat berapa hasilnya X? Berarti 3 pangkat 6 ya. Berarti 3 pangkat 6 seperti itu ya. Berarti 3 pangkat 6, 3 dipangkat ke 6. Sama kan seperti ini sifat umumnya ya. 3 pangkat 6 ini nilainya adalah 729. Ini contoh yang pertama, masih mudah. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Log 6 dikurangi log 3 ditambah log 4 ditambah log 5 dikurangi log 8 ditambah log 2. Oke, ada yang berbeda di sini. Di sini basisnya tidak dituliskan ya. Jadi kalau misalkan dia tidak dituliskan, misalkan log A, berarti artinya ini basisnya A, basisnya 10 ya, basis 10. Kalau basis 10 itu tidak perlu dituliskan ya. Jadi semuanya basis 10. Nah, kita ingat sifat-sifat logaritma yang keberapa tadi? Ya, ada sifat logaritma yang ketiga dan keempat ini. Kalau dia tambah, maka dia harus kali.
Kalau dia kurang, maka harus dibagi. Nah, ini sifat yang keempat ya. Ada 3 dan 4 nih berlaku di sini. Nah, kita cukup tulis seperti ini, log. Nah, kemudian tarik garis. Log 6 berarti dia berarti 6 ya. Kalau kurang 3 berarti 3 harus berada di bawah. Bagi 3 tambah log 4 berarti kali 4. Kemudian tambah log 5 berarti kali 5. Kemudian kurangi 8. Kalau dikurangi 8 berarti dibagi 3 kali 8 ya. Kemudian dikali 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua yang positifnya ada di atas, kemudian yang tanda kurang min-min ini taruh di bawah. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung. Jadinya misalnya 6 kali 4 kali 5 kali 2. Berarti nilainya lah 240 ya. Log 240. 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, berarti 240 dibagi 24 sama dengan 10. Sama dengan 10. Sama dengan log 10. Karena basisnya di sini 10, berarti 10 log 10 basis 10. Itu kalau log 10 pastinya nilainya 1 dong. Nah, itu. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari log 567 jika diketahui log 7 sama dengan A dan log 3 sama dengan B. Baik, kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu log 7 ya. Log 7 sama dengan A, kemudian log 3 sama dengan B. Yang ditanyakan adalah log 567. Ingat, ini basisnya 10, tidak dituliskan ya. Berarti bisa kita tuliskan log 567 sama dengan, untuk menjawab soal seperti ini butuh kreativitas kita khususnya dalam mengolah kali-kali ya atau perkalian. Nah, berapa kali berapa hasilnya 567 dan ada hubungannya dengan 7 dan 3. Ya, tentunya adalah bisa tuliskan log dalam kurung 81 dikali 7. Nah, seperti ini. Berikutnya, kita kembali lagi di sifat-sifat logaritma. Di sifat-sifat logaritma, kalau perkalian seperti ini, maka bisa diubah menjadi tambah. Kita lihat yang tadi di sifat B kali C. Nah, kalau dikali, maka nanti ditambah seperti ini. Karena basisnya juga sama ya. Baik, bisa kita tuliskan ini sama dengan log 81 ditambah log 7. Nah, berikutnya log 7 ini kan sudah ada nilainya nih. Ya, log 7 sama dengan A. Sementara log 81 ini belum kita tahu. Yang diketahui ini hanya 3. Berarti kita ubah 81 ini menjadi 3 pangkat berapa? Hasilnya 81. Ya, tentunya adalah 3 pangkat 4. Ditambah log 7 kan sudah diketahui, yaitu A. Kita ganti aja nilainya menjadi A. Berikutnya, nah kalau model seperti ini ada sifatnya lagi. Kalau menjadi pangkat ini turun di sini 4. Di sini ya, jadi 4 dikali log 3 ditambah A. Nah, log 3 kan sekarang udah diketahui nih, yaitu B. Maka kita ganti 4B, 4 kali B ditambah A. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal logaritma itu membutuhkan kreativitas kita dalam mengolah sifat-sifat logaritma tersebut. Jadi perlu kita hafal ya, diingat ini sifat-sifat logaritma. Perlu kalau bisa dihafal sampai betul-betul kuasai. Nah, ini masih beberapa contoh saja, masih banyak bentuk-bentuk soal logaritma selain yang ini ya. Oke, terima kasih, semoga membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah.